Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi di acara Bincang-Bincang Informasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada edisi kali ini atau pada episode kali ini kita akan membincangkan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tentu saja di antara kalian mungkin juga banyak sudah mengenal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi mungkin perlu banyak juga diungkap ya, seperti apa sih sebetulnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Nah, untuk itu kita akan bincang-bincang ya, dan alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kompak ya, seragam, alma mater, luar biasa ini kan. Kita akan kenalan dulu. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Amilin. Nah, ini subhanallah gelarnya cukup panjang sebetulnya. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dekan, wabarakatuh. Terima kasih. sehat Pak ya? Nanang. Alhamdulillah sehat. Pak Nanang sehat? Alhamdulillah. Kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Titi Dwi Warnida. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Kemudian Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Hendra. Pak Hendra, sehat ya? Sehat juga, alhamdulillah. Dan terakhir Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Bapak Profesor Dr. M. Nuryanto Al-Arif. Ini profesornya muda-muda, alhamdulillah ya. Fakultas Ekonomi punya guru besar yang muda. Pak Arif, alhamdulillah. Baik, kita akan membincangkan ya Pak tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Saya kira biar publik juga tahu ya, terutama di calon mahasiswa baru ini, terutama ini ya, mereka ini meraba-raba ya kan, kalau mau kuliah di UIN Jakarta khususnya di Fakultas Ekonomi seperti apa sih gitu kan ya, dan apa sih aja yang diajarkan. Mungkin secara umum mungkin tahu ya Fakultas Ekonomi gitu kan, tapi kita perlu dalami lebih jauh lagi. Nah, saya ingin tanya dulu ke Dekan Prof. Dr. Amilin. Apa sih sebetulnya yang menjadi visi misi dari fakultas ini Pak? Baik, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya dan kehadirannya. Perlu kami sampaikan bahwa kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki visi ingin menjadi sebuah fakultas dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berstandar internasional. Dalam Tridharma Perguruan Tinggi, mencangkup bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi ya, yang berstandar internasional, yang unggul. Dan kami bertekad menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi fakultas yang berbeda dengan yang lain. Ya, sekaligus saya jelaskan distingsinya. Kami yang pertama keunggulannya adalah adanya integrasi keilmuan. Ya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian yang kedua moralitas keislaman, dan yang ketiga karakteristik keindonesiaan. Konteks integrasi keilmuan dalam arti kami ini kan memiliki 5 prodi S1, 1 prodi S2, dan 1 prodi S3. Nah, untuk prodi S1 itu ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Syariah, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, S1 Perbankan Syariah, dan Ekonomi Syariah. Kemudian yang untuk S2, kami ada Perbankan Syariah, dan S3 juga Perbankan Syariah. Oh, sudah ada program S3 ya? Ya, jadi bicara tentang integrasi keilmuan, katakanlah misalnya ketika mahasiswa belajar tentang akuntansi atau manajemen atau ilmu ekonomi, itu adanya integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu bisnis. Gitu. Jadi sudah mix di situ. Ya, jadi ruh keislamannya tuh ada di dalam bidang-bidang yang dipelajari oleh mahasiswa. Nah, kemudian misi kami ya ingin mencetak dan menghasilkan lulusan
yang tentu berbeda dengan yang lain. Tadi ya dari sisi integrasi keilmuan. Yang kedua itu dari sisi moralitas keislaman. Katakanlah misalnya mahasiswa sudah lulus dari kampus kami, ketika mereka sudah masuk ke dalam dunia kerja, itu tetap melaksanakan nilai-nilai keislaman, gitu loh, sehingga ketika mereka bekerja tidak ada tuh istilahnya korupsi, kemudian taat pada peraturan, taat pada negara, karena ketika kuliah di tempat kami, mereka diajarkan bagaimana nilai Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Basic karakter Islamnya itu sudah tertanam gitu ya. Nah yang ketiga, ya keunggulan ketiga, memiliki karakteristik keindonesiaan. Walaupun mungkin katakanlah lulusan kami ini, suatu saat misalnya ada penugasan di lembaga-lembaga internasional di beberapa negara, tapi nilai-nilai keislamannya tetap tertanam. Apa itu? Ya nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks keislaman juga keislaman yang moderat. Jadi kami betul-betul menanamkan 3 keunggulan tadi, sehingga menjadi ciri khas yang berbeda dengan fakultas ekonomi dan bisnis lain di perguruan tinggi lain manapun. Demikian Pak Nanang. Nah untuk merealisasikan itu, sekarang kan sedang ada program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu tertuang di dalam kurikulum yang didesain oleh kami. Nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Bu Titi sebagai wadik satu. Demikian Pak Nanang. Tadi menarik ya distingsi bagaimana Fakultas Ekonomi ini mengintegrasikan antara keilmuan umum dengan keilmuan Islam. Nah ini kalau misalnya saya boleh tanyakan, mana sih sebetulnya yang menjadi basic utamanya? Apakah kita lebih banyak berbicara konteks ekonomi Islamnya atau konteks umum yang kemudian dalam perspektif Islam, kan? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau kita belajar dari sejarah, ya artinya sejarah kontemporer ya. Yang lebih maju itu kan saat ini adalah kemarin-kemarin itu adalah ilmu konvensional. Nah, supaya nilai-nilai kapitalis yang berkembang itu bisa diimbangi dengan nilai keislaman, ideologi Islam. Makanya dalam keilmuan ekonomi dan bisnis kami rancang sedemikian rupa supaya keilmuan dalam bidang konvensional yang tadi kapitalis, komunis itu bisa kami internalisasi dalam nilai keislaman, sehingga mereka ketika sudah lulus tadi betul-betul menerapkan ideologi keislamannya atau Pancasilaannya itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu kan. Jadi artinya bahwa dengan menggali atau menghubungkan ya, mengkoneksikan antara keilmuan Islam atau ekonomi dalam Islam dengan keilmuan yang bersifat umum tadi itu menjadi klop ya gitu kan. Iya betul. Dan itu juga menjadi nilai dasar bagi pengembangan ekonomi dan bisnis Islam kira-kira gitu ya. Jadi faktanya memang begini. Data terakhir, tren perkembangan dan pertumbuhan ekonomi katakan industri yang berbasis syariah itu kan terus naik ya. Apalagi pasarnya juga sangat luas. Nah ini tugas kami, mendesain sedemikian rupa menghasilkan lulusan yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan seandainya siapapun calon mahasiswa di seluruh dunia ini ya, tidak hanya seluruh Indonesia yang ingin kuliah tentang ekonomi dan bisnis tapi berbasis nilai keislaman, datanglah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jakarta, bergabung dengan kami. Insya Allah akan mendapatkan yang diinginkan. Demikian. Jadi dengan tren industri perkembangan ekonomi dan bisnis Islam itu, maka ini kemudian menjadi strategis sebetulnya. Betul. Dan sumber daya manusia. Apalagi sekarang kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dan kita sekarang sudah mulai lagi yang namanya society 5.0. Itu relevan dengan konteks keislaman, di mana kemajuan teknologi itu diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan itu diajarkan di dalam kurikulum kami di semua prodi yang ada di Fakultas Dalam Bisnis. Jadi artinya ini juga bisa mementahkan ekonomi kapitalis seperti itu ya, bahwa ekonomi Islam lah yang sebetulnya relevan dengan. Kami yakin sekali. Karena apa? Kami menggali materi-materi atau kajian-kajian di 5 bidang tadi di dalam prodi kami, itu justru bagaimana sumber-sumber di dalam Al-Quran dan Hadis yang belum tereksplorasi dengan kekinian, itu kami melakukan riset, dan ini
bisa dilihat nanti dari disertasi mahasiswa S3 atau mungkin dari tesisnya mahasiswa S2 atau mahasiswa S1 kami. Bicara tentang akuntansi syariah, ini menjawab tantangan bagaimana perkembangan global ini kalau tidak diimbangi dengan konteks syariah, ini berbahaya. Jadi hukum alam ya. Nah, untuk mencegah itu supaya dunia ini harmoni, makanya nilai keislaman khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis kami desain sedemikian rupa untuk menjawab tantangan itu. Jadi ekonomi Islam ini menjadi sebuah solusi. Ya, solusi. Tentu Pak Nanang. Ini solusi yang menurut saya solid ya. Yang orang luar negeri juga banyak yang belajar ke Indonesia. Dan ketika belajar ke Indonesia ya pusatnya di sini, gitu. Demikian Pak Nanang. Ini menarik. Kita memperdalam lagi tentang ekonomi Islam ya. Saya ingin ke Ibu Titi Dewi ya sebagai wakil dekan bidang akademik. Bu, seperti apa sih mahasiswa belajar ekonomi Islam di sini ya? Dari segi struktur kurikulumnya, mungkin juga silabus dan sebagainya gitu kira-kira. Seperti apa tuh? Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, yang diharapkan mahasiswa atau lulusan kami itu memiliki kompetensi keilmuan dan keislaman dalam bentuk integrasi, kemudian juga memiliki bisa menginternalisasi dalam perilaku sehari-harinya mengenai nilai-nilai Islam. Jadi dalam kurikulum tentu saja ada mata kuliah tentang keislaman ya. Juga banyak juga mata kuliah dari universitas, yang memperkuat nilai-nilai keislaman dari mahasiswa. Kemudian dari fakultas itu mata kuliah yang dipelajari oleh semua mahasiswa itu adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam contohnya ya. Jadi semua mahasiswa harus mengerti mengenai prinsip ekonomi Islam seperti itu contohnya. Kemudian dari prodi-prodi nantinya integrasi keilmuan dan keislaman itu bisa dalam bentuk di dalam RPS ataupun dalam mata kuliah yang memang mata kuliah yang mengandung keislaman, misalnya ada etika bisnis Islam, kemudian akuntansi keuangan syariah, lalu mata kuliah perbankan syariah. Integrasinya itu menonjol di sini ya, mata kuliah tadi ya. Iya, bisa dalam bentuk mata kuliah tersendiri ataupun dalam RPS. Kalau dari segi suasana belajar mahasiswa, Bu, dari segi kegiatan akademiknya mungkin bisa dijelaskan? Ya, dalam kegiatan akademik kami memiliki mahasiswa S1, S2 dan S3 dan itu adalah reguler ya. Reguler, kemudian juga selain belajar di kelas kemudian juga ada mata kuliah praktikum di laboratorium. Kemudian tadi mata kuliah praktikum itu ada yang mata kuliah praktikum keagamaan, juga mata kuliah praktikum kuliah umum. Perbankan juga mungkin ada? Perbankan. Ya, praktikum perbankan syariah. Ada juga ya? Ada. Kalau dari segi tadi kan Ibu menjelaskan bahwa ada banyak juga seperti Pak Dekan katakan ya, ada sekian banyak jurusan itu. Mungkin saya kira ini juga selalu banyak ditanyakan oleh para calon mahasiswa terutama. Apa sih akreditasinya gitu kan? Oke, baik. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta ada 5 program studi S1, 1 program studi S2 magister, kemudian 1 program doktor ya. Yang sudah akreditasi A itu ada 4 program studi S1, jadi manajemen, kemudian akuntansi, ekonomi pembangunan, dan perbankan syariah. Sedangkan yang ekonomi syariah, kemudian magister perbankan syariah, dan program doktor masih kita tingkatkan untuk menjadi A, jadi sekarang masih B. Saya tambahkan izin untuk akreditasi Pak Nanang. Untuk yang manajemen kita sudah punya akreditasi nasional AUN QE. ASEAN ya, ASEAN itu ya. ASEAN AUN QE untuk program studi manajemen. Mungkin bisa dijelaskan ya akreditasi ASEAN itu yang AUN QE itu seperti apa ini? Ya baik, jadi dari Asian University Network itu
memiliki program sertifikasi atau akreditasi internasional tingkat ASEAN untuk program studi di ASEAN. Jadi salah satu program studi kami yaitu program studi manajemen hanya manajemen ya. Ya, sudah mengikuti proses sertifikasi atau akreditasi internasional tersebut dan sudah tersertifikasi AUNQIE. Nah itu maksudnya implementasi seperti apa sih maksudnya? Keunggulannya. Iya, kenapa harus ada itu? Kemudian kalau misalnya mahasiswa itu bagaimana gitu kan? Ya, jadi dengan adanya sertifikasi atau akreditasi AUNQIE berarti kita memiliki standar yang sama dengan program studi lainnya terutama di ASEAN ya, yang sudah tersertifikasi AUNQIE. Dan nantinya keunggulannya terutama akan memudahkan transfer kredit antar mahasiswa jika misalnya ada mahasiswa manajemen yang melakukan student exchange ke luar negeri ke universitas lain di ASEAN misalnya seperti itu. Tapi masih regional ASEAN. Ya, karena tingkat ASEAN. Itu tidak hanya student exchange saya kira. Jadi lulusannya pun yang dari prodi manajemen yang sudah sertifikasi AUNQIE, mereka karena ada pengakuan di dunia internasional, mereka ketika lulus itu bisa bekerja di Malaysia, di Singapura, di Filipina. Jadi sebuah keuntungan ya bagi mahasiswa. Tapi ini manajemen ya. Tunggu dulu, satu lagi kita sekarang akan coba akreditasi untuk FIBA ya Pak ya. FIBA. Kita sedang berusaha untuk mencapai akreditasi internasional lain yang dari Jerman. Dan targetnya semua prodi? Semua, kita targetkan semua prodi bertahap satu persatu. Luar biasa. Jadi mahasiswa mau kerja di Malaysia, di Brunei itu lulusan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, lihat sertifikatnya gitu kan? Iya. Itu yang FIBA. Oh gitu? Udah lebih tinggi lagi, jadi artinya mahasiswa kita tuh nanti bisa diakui oleh kampus di luar negeri untuk juga untuk perusahaan-perusahaan di Eropa dan sebagainya. Ini luar biasa ini. Bu, juga menarik ya, saya kira kan mahasiswa tidak hanya belajar di kelas gitu kan ya. Nah ini dorong untuk riset, karena saya kira ekonomi Islam ini kan terus berkembang gitu kan, seperti apa Bu? Ya, saya tambahkan lagi tadi Pak ya mengenai kegiatan belajar, kami juga menerapkan hasil research program Indopet, jadi ada metode belajar seperti project market research, kemudian gamification dan learning case method. Nah itu lebih interaktif untuk mahasiswa, jadi itu metode. Kami menerapkan juga metode-metode belajar yang interaktif untuk mahasiswa. Ini saya tambahkan Pak. Ya, gimana, Prof? Jadi pada tahun 2018 kami mengirimkan dosen-dosen ke beberapa negara di Eropa untuk belajar bagaimana metode pedagogik apa ya, metode pengajaran. Semacam soft course itu kali ya? Ya, ada yang dikirim ke Polandia, ada yang dikirim ke Belanda ya Pak ya, kemudian ke Spanyol. Pertanyaannya, kenapa itu harus dikirim ke negara-negara sekuler gitu? Kita metode belajar, bukan konten belajarnya. Jadi metode belajarnya, metode pengajaran gitu ya, itu belajar dari sana karena itu diakui oleh dunia. Tapi kalau untuk racikan konten materi kuliahnya, ya kita tetap nilai-nilai ekonomi dan bisnis Keislaman gitu. Jadi diadaptasi ya. Lebih interaktif tadi Pak. Dan alhamdulillah mahasiswa lebih interaktif. Gitu. Kemudian tadi yang NDKM ya, saya kira ada student exchange, tidak hanya mahasiswa FEB kuliah di perguruan tinggi lain. Jadi perguruan tinggi lain banyak juga yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apalagi sekarang dengan online ya. Dan kita juga dorong mahasiswa misalnya untuk magang ya Pak Arif, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian independent study, KKN dan sebagainya. Oke. Baik, saya ingin juga bicara tentang mahasiswa ya, tentang tadi mahasiswa magang bagaimana. Tapi saya sebelum ke Prof Nurianto ya, Arif, saya ingin dulu ke Pak Syuhendra ya, yang menangani bidang administrasi umum. Nah, Pak Hendra, tentu bagaimana mahasiswa bisa bergairah belajar, kan tidak lepas dari sarana dan prasarana, infrastruktur gitu kan ya, dan sebagainya. Seperti apa sih sebetulnya kondisi fasilitas yang ditawarkan, diberikan di fakultas ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Tentunya apa yang diutarakan Pak Dekan dan kita harapan, tujuan dan sebagainya, tentunya
tentunya harus diikuti dengan fasilitas yang memadai untuk mencapainya. Alhamdulillah Fakultas Ekonomi punya 2 gedung. Gedung 1 itu di Fakultas Gedung 1 di khusus untuk Fakultas Pasca Sarjana. Di sana S2 dan S3. Dan di sini S1 ya. S1. Oh jadi punya 2 gedung ya? 2 gedung. Jadi untuk S1 kita pusatkan di gedung 2 ini. Dan alhamdulillah fasilitasnya sudah standar nasional sudah sangat memadai. Ya. Kita punya ruang kelas sudah dengan fasilitas semua udah ber-AC gitu ya? Enggak. Semua masih saja jadi nyaman ya? Wifi, untuk menunjang pembelajaran oke lah. Ada free wifi juga ya? Kemudian juga penunjang tadi seperti penunjang pembelajaran, kita punya laboratorium, ya, laboratorium komputer, laboratorium bank mini juga. Untuk Didukung dengan sarana seperti itu. Oh ada bank mini ya untuk Jadi, untuk integrasi keislaman juga kita punya musola. Musola kita akan buat secara buat masjid. Islamic Center. Nah itu pusat kita dari integrasi keilmuan dan keislaman ya. Tidak ada masjid Pak, tapi Islamic Center juga kan kita. Ya, Islamic Center juga insya Allah. Nah pusat lah, pusat pengembangan ekonomi Islam. Mudah-mudahan kita itu bisa. Kalau untuk lingkungan belajarnya sendiri Pak, mungkin mahasiswa juga kan butuh suasana nyaman gitu kan. Karena kalau di sini di gedung 2 ini kan lingkungan pendidikan, bukan ada madrasah pembangunan, jadi jauh dari hiruk-pikuk. Lebih tenang ya, suasana lebih tenang ya. Alhamdulillah gedung baru, fasilitas yang Ini itu berbeda dengan di kampus satu dulu ya, lebih ramai ya. Pak, kan dia di samping tadi sarana prasarana ya, kita juga pengen tahu ya, bahwa untuk masuk SDM mahasiswa yang unggul, kompetitif ya, profesional ya, itu kan saya kira juga tidak lepas dari dukungan dosen-dosennya ini kan. Ya kita pengen tahu seperti apa sih kompetensi, kapasitas dosen-dosen Fakultas Ekonomi itu, mungkin secara SDM ya. Iya, oke, dari sisi tenaga pendidik, kita memiliki sekitar 95 orang dosen tetap, banyak yang bergelar doktor, profesor, akhirnya kita sudah punya 6 profesor, itu sekitar 70%. Salah nanti 3-4 tahun depan kita akan panen juga dokter-dokter ya, karena banyak yang sedang mengambil ya, dari luar negeri. Dan itu lulusan luar negeri juga banyak? Banyak. Di Inggris, di Australia. di Australia ada 3 ya, Australia 3, di nasional juga banyak. Iya, jadi saya kira cukup memadai lah ya dari segi kompetensi kapasitas. Ya, kapasitas dosen kita juga sudah secara nasional diakui. Ada yang nasional Basnas, sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya banyak lah, ada juga praktisi, juga konsultan, departemen ya, investasi, bahkan di BI juga, Basnas dan sebagainya. Jadi, ya. Akhirnya kiprahnya sudah ada ya sudah diakui lah. Iya. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau belajar di Fakultas Ekonomi dan Industri, pokoknya nggak usah ragu ya. Dengan kemampuan dosen-dosennya. Praktisi Pak. Iya. Ada juga pengusaha, memiliki usaha. Praktisi. Kita punya grup WA dosen untuk lapak dosen. Itu untuk fasilitasi. Dosen praktisi. Praktisi bisnis. Oke, saya ingin juga ke Pak Arif soal mahasiswa ini ya, saya kira. Mungkin Pak Arif juga, saya juga ingin tahu ya, seperti apa sih sebenarnya profil mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, gitu kan. Sejauh ini seperti apa? Termasuk latar belakang mereka itu. Kalau mahasiswa kami, kebetulan karena kami di 2 kaki, di hidup dan bisnis gitu, kita mahasiswa kami pun ada yang di jalur agama, ada yang jalurnya umum, jadi kemudian di dalam kelas. Karena kita kan mungkin punya beberapa jalur ya, dari SMPTN, kemudian yang paling baru dari SMPTN Barat. Itu jalur-jalur masuk ya? Ya, sehingga kemudian waktu masuk kami ya blend, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA, ada yang dari Aliyah, ada yang pesantren. Kemudian mereka di blend dalam satu kelas, ya mereka saling, jadi nanti kalau misalnya interaksi ya? kelas keagamaan, mungkin yang dari pesantren akan dibimbing teman-temannya yang dari umum. Oh, begitu. Kalau teman-teman pesantren kan biasanya itu bimbingan.
Ini biasanya diisi oleh teman-teman yang misalnya IPA SMA IPA, kemudian mereka sudah berbincang dengan yang lainnya. Ini profil mahasiswa kita yang beda mungkin dengan fakultas-fakultas lain gitu. Jadi tidak ada kebijakan seperti ini ya. Ini kan universitas Islam ya, dan tentu juga banyak belajar tentang keislaman. Nah, ini kan mereka yang dari SMA, SMK umum gitu kan tentu lemah dari tanda petik ya, lemah dari segi agama. Ada nggak kebijakan semacam matrikulasi keagamaan begitu ada? Kebetulan ada kami di sini mata kuliah universitas kan ada kiroat Khusus ini ya. Islam dan ilmu pengetahuan saya itu kemudian kita blend. Dan itu kita juga di sini juga punya organisasi kemahasiswaan kan, kita punya ada DEMA, ada SEMA, ada HMPS, kemudian ada lembaga contoh. Dan ini harus sebagai pusat kegiatannya salah satu pembinaan akhlak sebenarnya. Maksudnya mereka juga sering kolaborasi ketika mereka kegiatan satu dengan yang lain. Nah, itu kebijakan untuk mendorong mereka untuk berprestasi dari segi non akademik ya, seperti apa? Untuk aktivitas kegiatan-kegiatan. Nah, kebetulan kami saya kerja sama dengan Pak Hendra juga kemudian di LKP selalu kita ada alokasi anggaran untuk pembinaan prestasi mahasiswa, kemudian juga untuk pembinaan delegasi dan segala macam. Terakhir Mei lalu kita ada satu mahasiswa kita itu ikut leader program ke Mesir. Meskipun lagi pandemi tapi tetap offline masuk selama 3 hari. Oh gitu, didatang langsung ke sana. Iya betul. Kemudian untuk yang nasional kita akhir pekan lalu kita dapat mahasiswa kita menang trading competition di pasar modal syariah di Palangkaraya, tapi itu offline online. Itu baru akhir pekan lalu. Kita juga ingin tahu ya. Nah tadi kan saya kira luar biasa ya. Lulusan-lulusan dari ekonomi UIN Jakarta ini mungkin bisa ceritakan Prof. Arif. Saya kira mungkin punya data ya, dasar studinya gitu ya, seperti apa mereka itu bekerja di mana saja. Kami sudah dari tahun 2000 ya, untuk yang manajemen dan akuntansi. Sudah banyak teman-teman alumni itu dari kerja di Dirjen, misalkan di sektorat, baik yang di kementerian maupun yang di pemerintah daerah ada. Kemudian ada juga jadi dosen, ada yang kerja di bank juga ada. Benar-benar. Jadi pokoknya tersebar ya. Tersebar semuanya. Mungkin yang jadi praktisi bisnis, Ada juga. pengusaha banyak ya. Ada jadi pengusaha. Jadi pokoknya di berbagai lapangan pekerjaan mereka itu. Karena kan salah satu hal yang kami dorong adalah kewirausahaan. Memang ada kewirausahaan di mata kuliah wajib. Oh gitu. Bahkan di kami ada lembaga sembilan orang yang bicara tentang kewirausahaan. Namanya Entrepreneur Center. Juga sering diskusi tentang entrepreneur, termasuk tentang partisipasi para pengusaha yang sudah sukses, bicara dengan mereka bagaimana Menularkan. Iya. Betul. Jadi meskipun mereka tidak punya modal, yang penting ilmunya ada gitu ya. Betul. Seperti kemangnya. Jadi intinya lulusan ekonomi dan bisnis ini saya kira tersebar di mana-mana dan di berbagai sektor pekerjaan tadi gitu. Kalau untuk kerjasama sini bagaimana? Untuk pengembangan fakultas ini? Tahun 2000, sebenarnya kami kerjasama dengan Uni Eropa untuk 2 program. Pertama-tama dengan Indopet dan tadi disampaikan Pak Dekan adalah untuk metode pengajaran. Kemudian satu lagi kita dalam konsorsium OPT Bank namanya. Jadi OPT Bank ini adalah peningkatan kapasitas riset dosen. Kami punya 5 mitra lokal di dalam negeri yaitu UIN Jakarta, kemudian ITB, UNS sebagai koordinator leadernya, kemudian Unsia yang Kuala, sama satu lagi Tanjung Pura. Kemudian di luar negeri 4 mitra kami adalah Universitas de Limoges dari Prancis, kemudian Teknik KPT dari Yunani, kemudian Jepri dari Itali, sama satu lagi dari Denmark itu sendiri, dari Finland. Ya UK. Scotland. Nah ini kebetulan bentuk programnya adalah pengiriman senior member, jadi dosen-dosen yang sudah S3. Kebetulan 2018 sebagian saya yang berangkat, kemudian 2019 kemarin Pak Ahmad Reni yang berangkat, dan 2020 karena pandemi di stop. Kemudian di stop sementara tahun ini mau dibuat dalam format yang lain. Kemudian yang junior member kita sudah mengirimkan di 2018 ada 2 orang, yaitu adalah Pak Desyana dan Pak Yogi. Pak Yogi sedang S3 di NU di Australia. Kemudian tahun 2019 kemarin kami kirimkan Pak Dini Pandu. Kemudian juga ada sama school untuk mahasiswa
mahasiswa S3 kami dari 2015 dan 2019 ini memang untuk peningkatan kapasitas riset. Itu yang dalam negeri, Pak. Itu yang dalam negeri kami dalam rangka untuk penguatan dari ekonomi Islam, kami kerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan, Pak. Mulai dari penyusunan S10 mata kuliah, kemudian tahun lalu kami terlibat dalam penyusunan buku teks dari 10 mata kuliah, kemudian buku teks, 3 buku teks. Tahun ini 2 buku teks, kami terlibat dalam tim itu. Kemudian dalam workshop riset, jadi beberapa waktu lalu, tahun lalu kami sudah mengadakan workshop, kemudian tahun ini dibuat kayak workshop ya dalam bentuk kelas dalam 10 sesi. Nah itu sudah kita mulai 1 sesi kemarin di minggu yang lalu. Ini kerjasama selain KNEKS ada IKEI Jakarta, kemudian UI dan IPB. Jadi kita kemudian kita juga kerjasama dengan Pegadaian Syariah untuk kegiatan magang. Juga masuk kita juga ada beberapa sudah magang di sana. Cuma karena pandemi memang kemudian sedikit banyak yang berhenti karena ada kebijakan perusahaan kadang-kadang tidak mau menerima dari luar atau kalaupun magang maunya online. Jadi kalau magang online karena rasanya beda ya. Nah, ada nggak? Termasuk juga Pegadaian untuk melakukan misalnya satu tahun lalu dapat 10 unit komputer Pak untuk lab komputer. Kemudian kita kita sudah kerjasama dengan BTN Syariah dan sekarang mau di ini adalah penjajakan untuk upgrading lab pembimbing kami. Karena kan software yang pakai sudah terlalu lama sehingga perlu di upgrade. Nah, ini lagi negosiasi untuk terkait dengan hal tersebut. Itu Pak. Ada nggak pengguna lulusan atau user itu yang kemudian nanti kalau sudah lulus nanti kerja sini nanti ada nggak Pak? Banyak ya. Susah, Seperti tahun lalu lulusan dari perbankan saya sebelum dia lulus, maksudnya baru lulus ujian, sudah kerja di Muhammad di situ. Oh. Jadi banyak juga seperti mungkin itu Pak kita bisa mendapatkan. Ya kan, sekarang ini berkaitan dengan link and match juga ya. Jadi kami memang untuk prodi-prodi semua mahasiswa itu kami untuk program MBKM kami dorong untuk internship atau magang. Nah justru dengan magang ini banyak mahasiswa ketika mereka kan belum lulus tuh setelah selesai magang itu ditawarin untuk kerja di perusahaan itu gitu atau di lembaga itu banyak sekali ketahuan skillnya nih. Betul. Kelebihan dari mahasiswa atau lulusan di UIN Jakarta adalah loyalitas. Artinya begini, maaf ya, katakanlah misalnya di lulusan perguruan tinggi lain bekerja setahun 2 tahun keluar pindah. Nah kalau lulusan UIN Jakarta, FEB UIN Jakarta, mereka tuh loyal, taat pada aturan, kemudian tidak banyak rewel menuntut ke perusahaan. Iya gitu. Gitu. Jadi itu salah satu kelebihan dari lulusan kami, karena memang kami mengajarkan pada mereka bekerjalah semaksimal mungkin, bekerja dengan baik, dengan taat. Insya Allah nanti kalau misalnya perusahaan menilai kamu itu baik, kamu akan dipromosikan. Dan satu lagi saya perlu tambahkan, ini penting. Selain jalur masuk mahasiswa yang tadi dijelaskan oleh Pak Al-Arif, kami itu input mahasiswa kami itu ada jalur kerjasama mitra kampus dengan sekolah atau pondok pesantren. Jadi ada lulusan pondok pesantren yang tahfiz 30 juz gitu ya. Kemudian kami seleksi perilakunya juga seperti apa, yang baik ya tentu, itu direkrut. Yang nanti akan menjadikan mentor bagi mahasiswa lain yang dari perguruan tinggi umum. Nah itu, selain jalur itu kami juga merekrut dari kerjasama dengan SMA-SMA yang memang memiliki potensi dari sisi minat dan bakat. Makanya ketika mereka diterima, kemudian langsung kita punya peta tuh. Ini kompetensinya dalam bidang MC misalnya. Ini kompetensi dalam bidang apa? Misalnya matematik atau kompetensi dalam bidang IT. Nah itu prodi enak tuh, tinggal menggunakan saja gitu. Makanya banyak kompetisi-kompetisi yang tadi disampaikan oleh Pak Wadik 3 itu adalah hasil rekrutmen selain dari pembinaan ya, hasil dari rekrutmen yang bibit-bibit unggul tadi. Demikian Pak Nan. Jadi ada talent jadinya ya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian untuk bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum ditutup mungkin statement singkat padat saja dari Pak Dekan dulu. Silakan Pak, terutama untuk pada calon mahasiswa baru yang akan masuk. Terima kasih Pak Nanang. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
diinformasikan kepada seluruh calon mahasiswa yang ingin belajar tentang ekonomi dan bisnis, khususnya dalam bidang manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi, kemudian perbankan syariah dan ekonomi syariah, baik S1, S2, S3, datanglah atau bergabunglah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami sudah menyiapkan dosen-dosen yang profesional, tidak hanya mumpuni di bidang akademik, tapi juga mumpuni dalam bidang praktik, ya, praktisi. Nah, satu hal yang tadi saya sampaikan, ketika belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ketika sudah lulus nanti, kalian sudah dibekali dengan nilai-nilai keislaman yang digali dari Al-Quran dan Hadis. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Lanjut Ibu silakan. Singkat padat. Ya, prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan prodi yang tinggi peminatnya, atau bisa dibilang mungkin paling tinggi, atau mungkin tahun kemarin SNMPTN itu prodi kami paling tinggi, SBMPTN juga, kemudian prodi yang jalur masuknya UMPTKIS itu juga termasuk paling tinggi ataupun ya paling tinggi atau 5 besar tertinggi di UIN. Jadi kami dari dekanat maupun program studi maupun para dosen merasa bertanggung jawab untuk bagaimana mahasiswa yang kualitasnya tinggi tersebut bisa lulus dengan kompetensi yang sesuai yang diharapkan. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya Pak Hendra silakan. Terakhir, Prof. Arif, silakan. Apabila saya ingin menjadi mahasiswa, maka bergabunglah Fakultas Ekonomi. Luar biasa, semangat. Semangat anak muda. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat buat kalian, terutama para calon mahasiswa yang memilih program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Insya Allah bergabung bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah menjadi harapan kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.